Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, alangkah baiknya, alangkah indahnya bila dalam hidup ini kita bisa memberi warna, memberi arti. Alangkah menariknya bila dalam hidup ini kita bisa memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan kasih, memperlihatkan hal-hal positif, kesetiaan, ketaatan. Kita selalu mau berbela rasa. Pokoknya alangkah tujuan kita juga bahwa hidup kita ini punya makna bagi sesama kita, punya arti bagi sesama. Nah, hari ini Kamis 8 September 2022 adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pribadi atau bagi kita sebagai orang Katolik yang mengikuti Tuhan Yesus, kita mencintai Bunda Maria karena Bunda Maria ada dalam kitab suci. Karena Bunda Maria dipakai oleh Allah Bapa untuk melahirkan seorang penyelamat yang adalah Tuhan Yesus. Bunda Maria merelakan rahimnya, merelakan dirinya itu untuk menjadi benih tempat bayi Yesus yang akhirnya lahir. Yesus yang membawa keselamatan, penebusan bagi kita sekalian. Bunda Maria adalah sosok perempuan, sosok ibu yang dipilih oleh Allah. Dan Bunda Maria, meskipun dia dipilih sebagai perempuan yang dipilih di antara miliaran perempuan, tapi pada saat itu mungkin ratusan juta perempuan pada saat itu, tapi Bunda Maria tetap rendah hati. Dia tetap taat kepada kehendak Allah. Saya sangat terkesan ketika dalam pesta perkawinan di Kana, Bunda Maria turut campur membantu tuan rumah pesta itu yang kehabisan anggur. Dulu dalam pesta perkawinan tradisi orang Yahudi bukan 2 jam, 3 jam, 7 hari 7 malam. Dan pada hari yang ketiga mereka kehabisan anggur. Bayangkan ketika pesta sedang berlangsung, baru sekitar 1 jam, katakanlah setengah perjalanan pesta, lalu makanan habis. Bagaimana itu perasaan si pemilik pesta tersebut? Malu. Nah, Bunda Maria hadir membantu, katakanlah, dan dengan dekat mendatangi Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu?" Lalu Bunda Maria mengatakan kepada orang-orang pelayan pesta tersebut, kalau Tuhan Yesus bilang sesuatu, lakukanlah. Dan akhirnya Tuhan Yesus bertindak. Karena peran serta Bunda Maria itu, kesetiaan Bunda Maria juga diperlihatkan di bawah kaki salib Yesus, memandang anaknya yang sekarat dan akhirnya meninggal di kayu salib, mati di kayu salib. Tentu dengan tatapan yang sebagai seorang ibu yang penuh dengan penderitaan yang amat mendalam, kesedihan yang amat mendalam. Dia menyaksikan, menatap anaknya yang perlahan-lahan akan meninggal. Dan Bunda Maria taat kepada kehendak Allah Bapa. Dia menjaga Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya. Patung Pieta memperlihatkan sosok Bunda Maria sebagai ibu yang menerima kematian anaknya dengan penuh sedih tapi juga penuh ikhlas. Di situ Bunda Maria sungguh menampilkan ketaatannya secara total kepada kehendak Allah, kesetiaannya dalam mendampingi, ada bersama, merawat Tuhan Yesus dari bayi sampai dengan akhir hayatnya. Bunda Maria ada. Banyak hal lah yang positif, tapi dari situ saya belajar kesetiaan, ketaatan. Saya selalu berdoa sebagai imam, mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebagai orang Katolik, berdoalah
tidak usah panjang-panjang, tidak usah repot doanya, tapi berdoalah, Bunda Maria, ajarilah saya untuk bisa taat, ajarilah saya untuk bisa setia. Sebuah kalimat yang begitu sederhana, tetapi mengajak kita untuk terus beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, kita bersyukur kita punya seorang ibu, Bunda Maria, yang selalu mendengarkan, memperhatikan, mendoakan, mencintai kita, memperhatikan kita. Saya, Anda semua dicintai oleh Bunda Maria. Amin.